Seperti yang diketahui, sampai sekarang eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu yang paling menarik untuk diperbincangkan. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah ISS atau Stasiun Luar Angkasa yang kini telah menua. Stasiun ini harusnya cuma bisa digunakan hingga tahun 2015 silam, namun terus digunakan hingga sekarang karena tidak memiliki pengganti. Melihat kondisi ISS yang telah usang, China mengambil langkah dengan membuat sebuah program bernama Tiangong yang merupakan stasiun luar angkasa yang eksklusif bagi mereka. Nah, melihat kondisi ini tentu saja akan sangat menarik jika kita membandingkan ISS milik Amerika, Rusia, dan sekutu, dan juga Tiangong milik China. Solo karir China untuk membangun stasiun luar angkasa tentu saja adalah hal yang hebat untuk didengar. Nah, siapa sangka kalau dorongan pembuatan stasiun luar angkasa ini terjadi karena China adalah negara yang dikucilkan dalam kerjasama teknologi antariksa dunia. Dari wawancara Quentin Parker, selaku Direktur Lab Antariksa di Universitas Hong Kong, dirinya mengungkapkan kalau China bukan dari ISS karena alasan politis yang didorong Amerika. Menurut dirinya, Amerika terlalu was-was persoalan kerjasama dan transfer teknologi antariksa dengan China. Saking ngototnya, Amerika mengucilkan China. Negeri Paman Sam bahkan melarang kerjasama dengan NASA. Padahal kita sama-sama tahu kalau NASA adalah lembaga antariksa yang secara tidak langsung menguasai ISS. Hal ini awalnya menjadi buruk bagi China, namun menjadi kabar baik sekarang karena menjadi alasan China membangun stasiun luar angkasa mereka sendiri bernama Project Tiangong Space Station. Proses pembangunan stasiun luar angkasa milik China tentu bukan hal yang tidak mungkin. Negeri tirai bambu adalah negara ketiga yang mengirimkan astronot mereka ke luar angkasa setelah Amerika dan Rusia. Hebatnya lagi, penerbangan astronot yang dilakukan oleh China dilakukan secara solo karir tanpa kerjasama dengan negara lain. Jadi China memang mungkin untuk membuat stasiun luar angkasa seorang diri di masa depan. Sejak dikeluarkan dalam daftar negara yang boleh bekerja sama dengan NASA, China langsung ngebut untuk masuk dalam lomba lari penjelajahan antariksa. Pada 2011, secara mengejutkan China berhasil meluncurkan Tiangong 1 dan kemudian diikuti peluncuran Tiangong 2 di tahun 2016. Peluncuran yang berhasil dilakukan oleh China ini tentu saja mengejutkan publik tak terkecuali Amerika. Jenderal Bradley Chan Saltzman yang merupakan Jenderal Angkatan Luar Angkasa Amerika bahkan langsung merespon keras bahwa China telah menjadi ancaman serius di luar angkasa. Menurutnya, China menjadi ancaman karena kerahasiaan operasi yang dilakukan China di Tiangong. Lah, hal ini jelas terdengar kocak ya, karena Amerika lah yang jadi alasan kenapa China berusaha sendiri. Pas usaha berhasil malah jadi tukang nyinyir. Sebab, statement ini jugalah makin banyak yang bilang Amerika ini adalah negara yang problematik. Ancaman yang disebutkan oleh Jenderal Amerika Serikat tadi tentu saja tidak beralasan kuat. Jika membandingkan ISS dengan Tiangong, tentu saja ISS memiliki segudang kelebihan karena telah meluncur lebih lama. ISS mengangkasa di tahun 1998, sedangkan Tiangong baru mengangkasa tahun 2011. Kalau dihitung-hitung, ISS 13 tahun lebih tua ketimbang Tiangong, udah senior. Kalau dianalogikan ya, bagaimana bisa seorang anak SMP malah merasa terancam oleh bayi yang baru lahir? Selain lebih muda, ISS juga jauh lebih besar ketimbang Tiangong. Dari apa yang diketahui, ISS memiliki panjang 109 meter, lebar 73 meter dan beratnya 450 ton. Sedangkan ukuran Tiangong hanya 55,6 meter, lebar 39 meter dan beratnya 100 ton. Sebagai stasiun luar angkasa yang dibentuk layaknya Lego, di mana tiap bagian berupa modul yang disatukan satu sama lain, jumlah modul yang dimiliki kedua stasiun juga jauh berbeda. ISS terdiri dari 16 modul, kemudian Tiangong hanya memiliki 4 modul. Jika membahas soal kelebihan, Tiangong memang punya kelebihan ketimbang pendahulunya, persoalan efisiensi ruang. Tiangong yang jauh lebih kecil mampu memuat maksimal 6 kru astronot, sedangkan ISS mampu menampung 7 kru padahal ukurannya 2 kali lebih besar. Bukan cuma itu, mesin yang digunakan juga hampir sama kuat.
Tiangong mampu melaju di kecepatan 7,66 km per detik, sedangkan ISS punya kecepatan 7,67 per detik. Persoalan ISS dengan Tiangong memang bukan cuma soal ukuran tapi juga persoalan teknologi yang jadi hal utama dalam stasiun luar angkasa. Hal ini emang wajar karena seperti biasanya generasi paling anyar punya akses yang lebih mudah pada teknologi. Ya mirip kita-kita ini yang sering banget ditanyain orang tua kita persoalan gadget yang mereka pakai. Dari apa yang diketahui tentang teknologi, Tiangong ini lebih canggih. Ada beberapa klaim yang telah dikeluarkan juga oleh Cina. Mulai dari panel surya yang mampu berotasi, teknologi ini diklaim membuat Cina 30% lebih efisien menghasilkan listrik ketimbang ISS. Selain itu ada juga teknologi bahan bakar yang tidak disebutkan secara jelas. Namun diklaim Cina mampu menghemat bahan bakar yang digunakannya ketimbang ISS. Perlu kita tahu kalau ISS ini membutuhkan 9 ton bahan bakar untuk tetap terbang dalam setahun. Jika Tiangong bisa lebih hemat, maka jelas kalau ISS membutuhkan uang operasional yang lebih besar ketimbang Tiangong. Dari semua teknologi yang dimiliki Tiangong, teleskop angkasa Suntian sepertinya yang menjadi salah satu yang paling luar biasa. Teleskop ini mampu menangkap gambar pada bidang yang lebih luas ketimbang Hubble Space milik ISS. Tidak tanggung-tanggung, jika Hubble Space bisa menangkap gambar kota Jakarta, maka Suntian bisa menangkap gambar Pulau Jawa dengan usaha yang mirip. Pokoknya, penglihatan Suntian 300 kali lebih baik ketimbang Hubble Space. Dengan penglihatan yang luar biasa ini, Cina sepertinya mampu membaca atau mendeteksi tiap pergerakan yang ada di permukaan bumi. Tentu saja hal tersebut sangat dibenci oleh Amerika Serikat. Kemudian hebatnya lagi, Suntian bisa mengisi bahan bakar dengan hanya menempel pada Tiangong. Tidak seperti Hubble Space yang menjadi modul terpisah yang jika bahan bakarnya mau diisi nih, mengharuskan astronotnya keluar dari ISS. Baik, itu tadi video kali ini persoalan lomba lari di angkasa antara ISS milik Amerika dan sekutu melawan Tiangong milik Cina. Jika kita berharap Indonesia masuk ke lomba lari ini, mungkin saja kita boleh mimpi ya. Tapi kalau mau cepet-cepetan masuk ke dalam persaingan tersebut, mimpi aja kayaknya udah nggak boleh deh. Menurut kamu kira-kira tahun berapakah yang pas untuk Indonesia juga membuat stasiun luar angkasa? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.